Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal PIU sesuai dengan kisi-kisi SKD CPNS tahun 2024. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas contoh soal silogisme, kemudian berhitung, deret angka, dan juga perbandingan kuantitatif. Kita mulai soal yang pertama. Nomor satu, kebanyakan hewan laut melakukan pembuahan pada betina. Kuda laut adalah hewan laut. Pilihan jawabannya A. Kuda laut melakukan pembuahan pada betina. B. Kuda laut tidak melakukan pembuahan pada betina. C. Kuda laut belum tentu melakukan pembuahan pada betina. D. Kuda laut tidak bisa melakukan pembuahan baik pada jantan maupun betina. Dan E. Jawaban A, B, C, dan D salah. Oke, kita lihat dulu pilihan jawaban yang A. Kuda laut melakukan pembuahan pada betina. Ini kita belum bisa menentukan ya, teman-teman, karena di sini kan kata-katanya itu kebanyakan, bukan semua. Kalau misalnya di sini semua hewan laut melakukan pembuahan pada betina, kemudian premis keduanya kuda laut adalah hewan laut, itu bisa jadi ya, teman-teman. Jadi ini kita eliminasi karena kita tidak bisa menyimpulkan dari premis satu dan premis 2 bahwa kuda laut itu melakukan pembuahan pada betina. Kemudian yang B, kuda laut tidak melakukan pembuahan pada betina, itu juga kita tidak bisa simpulkan dari premis satu dan premis 2. Kemudian yang C, kuda laut belum tentu melakukan pembuahan pada betina. Ya, teman-teman, di sini kata belum tentu ini, ya kita belum bisa menentukan dari premis satu dan premis 2 ini gitu ya. Kemudian yang D, kuda laut tidak bisa melakukan pembuahan baik pada jantan maupun betina. Ini juga kita tidak tahu. Dari informasi yang diberikan pada premis satu dan premis 2, kesimpulan ini tidak bisa diambil. Kemudian pilihan jawaban yang E juga salah, sehingga jawabannya adalah C, teman-teman. Kuda laut belum tentu melakukan pembuahan pada betina. Kemudian nomor 2. Kita lihat dulu nomor 2, kita baca dulu soalnya. Hanya jika berbakat dan bekerja keras, seorang pembalap dapat sukses sebagai pembalap yang profesional. Oke, teman-teman, kita lihat dulu premisnya ya, supaya kalian bisa mengenali yang mana silogisme, yang mana yang bukan. Ini tuh hanya jika ya, hanya jika. Itu sebelumnya tuh saya pernah jelaskan di tentang disjungsi, konjungsi, dan juga etinem gitu ya. Ada yang namanya jika dan hanya jika. Lihat ya, ini hanya jika dan. Berarti ini kayak A, kalau misalnya notasi matematikanya itu A dan B gitu ya, menjadi C. Dan untuk dia menjadi C ini, eh, option yang A dan B ini harus terpenuhi keduanya gitu ya teman-teman. Ini adalah bentuk soal dari nomor 2 ini ya teman-teman. Hanya jika berbakat dan bekerja keras, seorang pembalap dapat sukses sebagai pembalap profesional. Jadi, kalau seorang pembalap profesional itu ingin sukses, dia harus berbakat dan bekerja keras. Tidak bisa salah satunya saja gitu ya. Itu yang bisa kita maknai di soal ini. Oke, dan perlu kalian ketahui teman-teman, jika kalian belajar mempersiapkan SKD CPNS, kemudian menemukan soal seperti bentuk nomor 2 ini, kalian skip saja ya teman-teman, karena bentuk soal nomor 2 ini adalah bentuk soal implikasi. Jadi sebenarnya tadi itu saya mau memberikan contoh soal nomor 2 ini ya teman-teman. Tapi setelah saya lihat lagi, ini tidak masuk ke kisi-kisinya teman-teman. Karena kita lihat lagi coba, di sini yang masuk itu adalah silogisme ya. Mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan. Hal ini yaitu adalah hubungan kayak sebab akibat begitu. Walaupun dia termasuk ke dalam kemampuan verbal, ini tidak masuk pada kisi-kisi, jadi kalian lewati saja ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi, kalau misalnya implikasi, ada hubungan sebab akibat ya. Hubungan sebab akibat itu ditandai dari jika dan atau jika atau sehingga gitu ya seorang gitu. Jadi itu kan hubungan sebab akibat dari dua proposisi gitu. Ini adalah implikasi. Sedangkan silogisme itu adalah argumen logika yang menggunakan dua premis untuk menghasilkan kesimpulan gitu. Dan implikasi ini seringkali digunakan di dalam strukturnya. Jadi kalau misalnya silogisme itu misalkan ya teman-teman, premis satu. Jika hari hujan, yang sering kita gunakan gitu, contohnya itu yang mudah. Jika hari hujan, jika hari hujan
maka saya tidak pergi. Misalkan saya tidak pergi. Ini adalah bentuk soal, bentuk strukturnya itu implikasi, tapi ini baru premis satu saja gitu ya. Kemudian premis duanya misalkan eh, saya pergi gitu, saya pergi. Nah, kalian bisa bedakan ya teman-teman. Ini walaupun misalkan nomor satu ini adalah dia itu bentuk strukturnya itu implikasi, tapi ini hanya untuk di premis satu. Kemudian nanti itu ada tambahan lagi di premis kedua, sehingga kita bisa menarik kesimpulan ya. Nah, kalau misalnya di soal nomor dua ini, kita itu soalnya ini bentuk implikasi. Jadi kayak cuman premis satu saja, seorang pembalap sebagai pembalap profesional. Jadi ini premisnya itu cuma satu ya teman-teman. Dan ini termasuk ke dalam implikasi jadinya, bukan mengambil kesimpulan yang ada di silogisme gitu ya. Sekarang kita lihat ini adalah soal TIU untuk jenis kemampuan numerik, khususnya adalah deret angka ya teman-teman. Kita lihat dulu soalnya. 56, 52, 48. Kemudian di sini ada jarak ya teman-teman. 96, 92. Kita diminta untuk mengisi, ini adalah deret 2, deret yang kosong ini. Kemudian ini 172. Kemudian ini juga berjarak ya teman-teman. Jadi ketika kita membaca soalnya, kita langsung lihat gitu, ini berjarak. Nah, kalau misalnya dari soal ini, teman-teman, dari sini, dia itu kurang 4, minus 4, ini juga minus 4. Kemudian di sini, dia dikali 2 ya, teman-teman. Ini minus 4. Kalau lihat dari yang sebelumnya, berarti ini minus 4 lagi ya. Nah, di sini 92 dikurang 4 itu kan 88. Kita langsung lihat aja cross-check di pilihan jawabannya itu sudah ada angka 88. Berarti ini yang benar ya, teman-teman. Kalau di SKD realnya kalian tinggal apa namanya? Pilih saja pilihan jawaban yang benar itu adalah yang C. Kemudian kita lihat lagi untuk yang selanjutnya, ini tadi kan dikali 2 ya, 88 dikali 2 nih berarti untuk angka berikutnya gitu. Apakah benar 176? 8 kali 2 adalah 16, 1, 8 kali 2, 16, ditambah 1, 7, 176. Jawabannya yang C, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat nomor 4. Nilai dari 27 dikali 36, kemudian dikurang 19 dikali 62, ditambah 27 dikali 44, dikurang 19 dikali 38. Sama dengan gitu. Nah, dari sini teman-teman, kita harus paham sebelumnya itu sudah ada ya video di channel YouTube Konstat ini yang membahas mengenai apa saja yang harus kita ketahui gitu untuk menghitung cepat gitu. Nah, yang perlu didahulukan operasinya itu adalah kali ya teman-teman. Jadi kalian kurungin dulu 27 dikali 56, 19 dikali 62, kemudian 27 kali 44, 19 dikali 38. Oke, lalu nanti tinggal dikurang dan ditambah. Nah, oke, untuk mempermudah teman-teman, ini kan ada yang sama ya, 27 dan 27, 19 dan 19. Jadi kita buat dulu seperti ini, 27 dikali 56, ini kan plus ya teman-teman, 56, kemudian di 27 ini juga plus, jadi ini ditambah 44. Sehingga ini jadinya 27, ini kan sama dengan 100 ya teman-teman. 27 dikali 100 itu adalah 2.700. Kemudian untuk yang 19 dan 19 dikali 62 dan 19 dikali 38, kita buat kayak gini. 19 dikali 62 ditambah dengan 38 ya teman-teman. Kenapa dia ditambah walaupun itu minus? Karena kita mau kurangkan sekaligus nanti ya. Ini juga hasilnya itu 100 ya teman-teman. Ini berarti 19 dikali 100 kan kita tinggal hitung tuh 1900. Tinggal kita kurangin aja gitu ya. Ini habis 007 dikurang 9, 17 dikurang 9 adalah 8 gitu ya. 1 dikurang 1 habis. Jadi kita langsung dapat nih hasilnya adalah 800 gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kelima. Ini adalah soal kemampuan numerik, jenisnya itu perbandingan kuantitatif ya teman-teman. Sebuah pabrik elektronik, Touchmark, mampu memproduksi 360 ponsel dalam waktu 6 jam. Diketahui
A adalah jumlah ponsel yang dihasilkan dalam waktu 1 jam, kemudian B 55 ponsel yang dihasilkan dalam waktu 1 jam. Manakah hubungan yang benar antara A dan B? Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini teman-teman, kalian harus samakan dulu ya, dia itu per 1 jam ya. Ingat yang B itu udah 1 jam, kemudian yang A udah 1 jam. Yang A ini kan diminta 1 jam, sedangkan yang diketahui itu dia adalah per 6 jam. Sehingga 360 ini harus kita bagi dulu menjadi 6 untuk mendapatkan jumlah ponsel yang diproduksi dalam 1 jam gitu. 36 dibagi 6 itu sama dengan 60 ya teman-teman. Jadi kita dapat itu nanti nilainya begini. A itu adalah 60 per 1 jam ya. Kemudian yang B itu adalah seperti yang di dalam soalnya yaitu 55. Dari hubungan ini kita dapat hubungan bahwa A itu lebih besar dari B gitu ya teman-teman. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah A. A lebih besar dari B. Kemudian soal nomor 6. Sebuah perusahaan logistik, Max Logistik, mampu mengirimkan 240 paket barang dalam waktu 6 jam. Diketahui A. Jumlah paket yang dikirimkan dalam waktu 1 jam dan B. 40 paket yang dikirimkan dalam waktu 1 jam. Ini jenis soalnya itu sama ya teman-teman, seperti nomor 5. Kita lihat dulu, ini sudah 40 paket per 1 jam dan kita cari dulu nih untuk yang A itu kita dapat nilainya itu berapa gitu ya. Sedangkan yang diketahui itu per 6 jam. Jadi ini gampang sekali, kalian tinggal bagi 240 dibagi 6 itu sama dengan 40 ya. Jadi untuk yang A ini dia dapat 40 paket per jam. Dan kemudian ini yang A. Yang B-nya juga 40 paket ya teman-teman, 40 paket per jam. Sehingga hubungan antara A dan B itu adalah yang benar pilihan jawaban yang C teman-teman. A sama dengan B. Oke teman-teman, pada video kali ini kita cukupkan dulu pembelajaran kita. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan juga share ya teman-teman. Partisipasi aktif dari kalian akan mendukung perkembangan channel ini. Dan semoga channel ini bisa menjadi wadah kita untuk bisa saling bertukar pikiran, berdiskusi, dan kemudian belajar bersama mempersiapkan SKD CPNS tahun 2024. Oke, terima kasih. Dan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.